Tiongkok merupakan salah satu negara besar di dunia. Dari segi demografis, Tiongkok merupakan negara yang terpadat penduduknya. Tercatat saat ini, total penduduk Tiongkok telah mencapai hampir 1,4 miliar penduduk. Karena populasinya yang padat, maka konsumsinya terhadap energi juga meningkat. Maka dibuatlah sebuah bendungan besar yang mampu menghasilkan listrik terbesar di dunia, sekaligus melindungi masyarakat Tiongkok dari banjir besar. Bendungan tersebut bernama Three Gorges Dam, atau yang lebih dikenal sebagai Bendungan Tiga Ngarai. Nah, di video kali ini kita akan mengulas beberapa fakta tentang bendungan ini. Tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum bergabung, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nanti tidak ketinggalan update video selanjutnya dari channel ini. Ide dari Bapak Modern Tiongkok. Dijuluki sebagai Bapak Modern Tiongkok, Sun Yat-sen merupakan pelopor didirikannya Bendungan Tiga Ngarai ini. Berawal pada tahun 1919, Sun Yat-sen mengusulkan agar dibangun sebuah bendungan besar di Sungai Yangtze di Provinsi Hubei guna melindungi masyarakat dari banjir besar yang sering melanda di daerah sungai itu. Pemimpin komunitas Tiongkok Mao Zedong juga menyetujui gagasan ini. Sayangnya pembangunan bendungan besar ini baru dimulai pada tahun 1993, tepatnya 17 tahun setelah kematian Mao. Proyek ini melalui Tiga Ngarai, itulah mengapa bendungan ini diberi nama Bendungan Tiga Ngarai. Panjangnya bendungan ini sekitar 2,3 km dengan tinggi mencapai 185 meter. Bendungan ini 5 kali lebih besar jika dibandingkan dengan Bendungan Hoover di Amerika Serikat. Relokasi besar-besaran. Selama masa pembangunan, banyak masyarakat Tiongkok yang telah mengalami relokasi akibat pembangunan mega proyek ini. 1,2 juta orang terpaksa pindah dan mencari rumah baru. Saat ini, pemerintah Tiongkok masih memigrasikan orang keluar dari daerah tersebut dan diperkirakan akan memindahkan lagi ratusan ribu orang keluar dari wilayah tersebut di tahun-tahun mendatang. Bendungan ini sendiri membentang seluas 632 km persegi. Mereka yang terkena relokasi diberikan kompensasi berupa pembayaran tanah dan rumah serta pekerjaan baru. Puluhan situs arsitektur dan budaya juga hilang akibat terendam bendungan ini. Di antara yang paling terkenal adalah situs peninggalan masyarakat Bak kuno yang tinggal di wilayah itu sekitar 4.000 tahun yang lalu. Sebagai PLTA terbesar, bendungan ini merupakan salah satu bendungan terbesar di dunia dan merupakan sumber energi listrik yang terbesar dari PLTA dalam hal total kapasitas dan volume pembangkit listrik rata-rata tahunan. 26 generator set turbin dengan kapasitas pembangkit per unit sebesar 700 kW terpasang di tepi kiri dan kanan PLTA ini. Bendungan ini mampu menghasilkan daya 11 kali lebih banyak daripada Bendungan Hoover. Daya listrik yang dihasilkan dari PLTA ini sebesar 22.500 MW. Dengan jumlah energi yang dihasilkan begitu besar, maka bendungan ini sangat mendukung untuk menyediakan pasokan listrik bagi seluruh masyarakat Tiongkok. Dibangun puluhan tahun. Gagasan pembangunan bendungan ini tidak dapat direalisasikan hanya dalam beberapa tahun saja. Butuh puluhan tahun untuk merealisasikan mega proyek ini. Setelah Sun Yat-sen mengusulkan pembuatannya pada tahun 1919, Bendungan Tiga Ngarai ini tidak dibahas sampai tahun 1944. Pada tahun 1946, Republik Tiongkok mendatangani kontrak dengan Biro Reklamasi AS untuk merancang bendungan ini. Namun, proyek ini dengan cepat ditinggalkan karena Perang Saudara kembali berkecamuk di Tiongkok setelah Perang Dunia Kedua. Dari tahun 1950-an hingga tahun 1970-an, beberapa upaya dilakukan agar pembangunan bendungan ini dapat dilanjutkan. Namun karena adanya masalah sosial, maka pembangunan mengalami penundaan. Pembangunan baru kembali dilaksanakan secara resmi pada tanggal 14 Desember 1994 dan sudah mulai beroperasi pada tahun 2009. Pengendalian banjir.
Banjir musiman di Sungai Yangtze telah menjadi hal yang tidak ditakutkan oleh masyarakat Tiongkok selama bertahun-tahun. Banjir yang sering terjadi sudah sering menelan jutaan korban jiwa. Hal ini karena sungai tersebut merupakan salah satu sungai terpanjang di dunia dan memiliki volume air yang cukup besar. Nah, dengan adanya pembangunan bendungan Tiga Ngarai ini, aliran sungai menjadi dapat dikontrol. Sejak dimulainya beroperasi, bendungan ini mampu menciptakan pengendalian banjir yang lebih baik. Meski beberapa waktu lalu bendungan ini mengalami luapan yang besar. Tetapi dengan adanya bendungan ini, setidaknya banjir besar dapat diatasi dan meminimalisir jumlah korban di sekitar Sungai Yangtze. Tidak mempengaruhi navigasi. Sungai Yangtze merupakan sungai terpanjang ketiga di dunia. Sungai ini adalah salah satu jalur transportasi terkemuka di Tiongkok. Pihak pengembang Tiongkok memberikan jaminan bahwa pembangunan bendungan ini tidak akan menghambat transportasi air di wilayah Sungai Yangtze. Selama masa pembangunan, sebuah saluran air dibuat pada tepian sungai untuk dijadikan sebagai jalur sementara untuk kapal-kapal yang melalui wilayah itu. Insinyur mengatakan bahwa kapal dapat dengan aman melewati saluran itu, kecuali pada musim tertentu di mana aliran air meningkat. Saat ini, kapal-kapal dapat melewati bendungan ini dengan aman menggunakan teknologi pengangkut kapal khusus. Dengan adanya teknologi ini, maka navigasi pelayaran di Sungai Yangtze tidak akan terhambat oleh bendungan ini. Dampak negatif. Wilayah sekitar bendungan Tiga Ngarai merupakan rumah bagi 6.400 spesies tanaman, 3.400 spesies serangga, 300 spesies ikan, dan 500 lebih spesies vertebrata darat. Bendungan ini tidak hanya mempengaruhi spesies itu, tetapi juga lingkungan tempat mereka tinggal. Dengan adanya bendungan ini, maka habitat spesies-spesies makhluk hidup tersebut terancam. Erosi pada bendungan telah memicu tanah longsor pada sebagian wilayah sekitar bendungan. Selain itu, bendungan ini cukup masif sehingga menciptakan suasana yang dapat mengancam keberadaan ekosistem di kawasan tersebut. Nah, itulah beberapa fakta menarik tentang bendungan Tiga Ngarai yang merupakan bendungan terbesar di dunia. Jangan lupa untuk menyukai video ini lalu bagikan ke media sosialmu.